Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Atas berkat-Mu telah menyertai kami sepanjang malam hingga pada pagi ini. Tuhan, bangunkan kami dengan keadaan selamat. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Inilah doa harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Pada pagi hari ini, renungan yang saya bawakan judulnya adalah Jadilah Kuat karena Allah menyertai kita. Saya ambil dari kitab Hagai 2 ayat 25 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak. Iman besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mengajarkan kita agar tetap tinggal di tengah-tengah dan kita jangan takut. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara selama ini mungkin pernah merasakan lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara batin. Sepertinya ada beban yang tak terlihat tetapi beratnya sangat luar biasa. Di dalam kitab Hagai ini juga berbicara bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Mereka meminta membangunkan kembali bait Allah, tetapi yang mereka lihat hanyalah kepuasan. Mereka merasa kecil dan lemah dan putus asa. Tetapi saudara-saudara, kita jangan takut. Di tengah-tengah situasi, Tuhan selalu berseru, janganlah takut, aku menyertai kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan 3 hal penting, yaitu yang pertama, Tuhan mengetahui. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan tahu segala tantangan, kelemahan, dan rasa takut kita. Bahkan hal yang kita tidak bisa ungkapkan, Tuhan lebih tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan yang kedua adalah Tuhan melengkapi. Saat kamu merasa tidak cukup kuat, ingatlah, kekuranganmu penghalang bagi Tuhan. Kekurangan bukanlah penghalang bagi Tuhan. Dia bisa dan Dia bisa akan melengkapi, memberikan kekuatan, hikmat dan semangat yang kamu butuhkan tepat pada waktunya. Dan di dalam poin yang kedua ini mengingatkan kita bahwa kekurangan bukanlah penghalang bagi Tuhan untuk melengkapi kebutuhan kita atau hikmat dan semangat bagi Tuhan. Dan yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati. Kemenangan sejati datang bukan dari kehebatan kita, tetapi saat kita berserah, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kerendahan hati membuka jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam poin yang ketiga ini mengatakan bahwa kita jangan mengandalkan kehebatan kita ketika kita melakukan sesuatu, tetapi kita berserah diri kita kepada dan bergantung kepada Tuhan. Kerendahan hati akan membuka jalan kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah, kalau hari Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin hari ini kita merasa lemah atau takut, ingatlah Tuhan akan menyertai kita. Jangan takut. Bahkan kekuatan yang terjadi, tetapi penyertaan yang tidak pernah gagal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita jangan takut karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mungkin renungan pagi kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita.